Sinta Handiana, seorang wanita berusia 40 tahun yang kini menyandang status janda setelah kehilangan suaminya yang telah meninggal dunia. Meskipun tidak disebutkan secara pasti kapan suaminya meninggal, diketahui bahwa sebelumnya Sinta sempat menjalani pernikahan siri yang berakhir dengan perceraian sekitar 2 tahun lalu. Saat ini Sinta tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Rumah kontrakan itu telah menjadi tempat tinggalnya selama kurang lebih 3 tahun. Lokasi kontrakan tersebut cukup strategis, karena hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumah orang tua Sinta, yang merupakan warga asli Kelurahan Binong. Dahulu, saat suaminya masih hidup, Sinta tinggal bersama sang suami. Namun, setelah suaminya wafat, ia kembali menetap di kontrakan tersebut. Kehilangan suami bagi Sinta bukan hanya berarti kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kehilangan figur kepala keluarga yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan ekonomi. Akibatnya, Sinta harus mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keempat anaknya. Sebagai seorang ibu, Sinta bekerja keras untuk memastikan keluarganya tetap bertahan dan menjalani kehidupan yang layak, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, ia bekerja sebagai seorang admin di Jakarta. Jadwal kerjanya cukup unik, karena ia berangkat menjelang maghrib dan baru kembali pagi-pagi sekali. Di lingkungan tempat tinggalnya, Sinta dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan hangat dalam berinteraksi. Kepribadiannya yang terbuka membuatnya memiliki banyak teman. Untuk menjaga hubungan baik dengan teman-temannya, Sinta aktif mengikuti kegiatan arisan. Melalui arisan ini, ia dan teman-temannya memiliki kesempatan untuk bertemu, berbagi cerita, dan mempererat tali silaturahmi. Suatu hari, Sinta dan kelompok arisannya merencanakan pertemuan rutin. Meskipun belum dipastikan siapa yang akan menjadi tuan rumah kali ini, Sinta terlihat mulai mempersiapkan makanan untuk acara tersebut, yang mengindikasikan bahwa mungkin ia akan menjadi tuan rumah. Bagi Sinta, suguhan makanan yang lezat adalah kunci agar acara arisan berjalan menyenangkan dan berkesan. Oleh karena itu, ia mulai memikirkan menu spesial untuk dihidangkan. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, Sinta memutuskan untuk memasak ikan tuna sebagai salah satu hidangan utama. Namun, ia ingin mendapatkan ikan tuna yang segar dengan harga terjangkau, sehingga harus mencari cara yang lebih ekonomis dibandingkan membeli di supermarket. Di tengah kebingungannya, ia teringat bahwa mantan suami sirinya adalah seorang broker ikan di pasar lelang Muara Baru. Dengan ide tersebut, Sinta pun memutuskan untuk menghubungi mantan suami sirinya untuk memesan ikan tuna. Ia berharap melalui mantan suaminya, ia bisa mendapatkan ikan yang diinginkan dengan kualitas baik dan harga yang lebih ramah di kantong. Mantan suami siri Sinta adalah seorang pria berusia 43 tahun bernama Fauzan Fahmi, yang akrab disapa Fauzan oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun alasan pasti perceraian mereka tidak diketahui, saat ini Fauzan telah menikah lagi dan tinggal bersama istri barunya. Ia menetap di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, bersama keluarganya termasuk sang ibu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Fauzan bekerja sebagai broker ikan di pasar lelang Muara Baru. Dalam perannya ini, ia menjadi perantara dalam transaksi jual beli ikan antara pedagang dan pembeli besar. Selain itu, Fauzan juga bekerja sebagai tukang jagal di pasar yang sama, membantu proses pemotongan dan penyiapan daging untuk dijual. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi sejak perceraian, Sinta akhirnya memberanikan diri menghubungi Fauzan kembali untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Fauzan, yang tampaknya masih menyimpan perasaan pada mantan istri sirinya itu, setuju untuk bertemu. Mereka pun sepakat bertemu di Hotel Aceh Besar yang berlokasi di kawasan Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu 27 Oktober 2024 sekitar pukul 9 malam. Singkat cerita, Fauzan pun tiba di hotel tepatnya di kamar 502 untuk menemui Sinta. Namun ia datang tanpa membawa ikan tuna yang sebelumnya telah dipesan Sinta. Entah karena lupa atau ada alasan lain, urusan ikan tuna seolah menjadi hal yang terabaikan dalam pertemuan mereka malam itu. Dalam suasana yang penuh kehangatan,
Sinta dan Fauzan larut dalam nostalgia. Rasa rindu yang telah lama terpendam akhirnya membawa mereka pada hubungan yang lebih intim di kamar hotel tersebut. Setelah puas melakukan hubungan, badan Sinta pun kembali menanyakan tentang pesanan ikan tunanya kepada Fauzan. Menyadari bahwa ia tidak membawa ikan tersebut, Fauzan pun mengusulkan agar Sinta mampir ke rumahnya untuk mengambil pesanan itu. Tidak jelas apakah ajakan ini karena Fauzan benar-benar lupa membawa ikan atau sekadar alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sinta. Di sisi lain, Sinta merasa enggan untuk pergi ke rumah Fauzan, terutama karena ia tahu istri sah Fauzan tinggal di sana. Namun, kebutuhan mendesak akan ikan tuna tersebut membuatnya akhirnya setuju. Mereka pun memulai perjalanan menuju rumah Fauzan dan tiba di sana sekitar pukul 9 malam. Sesampainya di rumah, Fauzan tampak masih ingin memperpanjang momen kebersamaannya dengan Sinta. Entah karena merasa belum puas atau memiliki alasan lain, ia tiba-tiba mengajak Sinta untuk naik ke lantai 2 rumahnya. Namun, ajakan itu langsung ditolak oleh Sinta. Ia merasa khawatir berada di rumah Fauzan, terutama dengan kemungkinan istrinya ada di sana, yang bisa memicu masalah besar jika mereka ketahuan. Dengan nada tegas, Sinta menolak sambil berkata, "Ah, nggak mau, takut ada si dia." Yang dimaksud Sinta adalah istri Fauzan. Padahal, Fauzan yakin rumahnya kosong. Bahkan istrinya tidak ada di sana karena sedang berdagang di pasar. Untuk meyakinkan Sinta, Fauzan berkata, "Istriku nggak ada di rumah, dia lagi di pasar." Meskipun dijelaskan begitu, Sinta tetap bersikeras menolak. Hingga akhirnya Sinta melontarkan kata-kata yang bernada sindiran yang menyasar istri Fauzan. Sebenarnya hal itu sudah membuat Fauzan tersinggung. Namun, ia mencoba menahan emosinya dan tetap membujuk Sinta. Namun, suasana semakin memanas ketika Sinta melontarkan hinaan lain yang ditujukan pada ibu kandung Fauzan. Perkataan itu benar-benar menyulut amarah Fauzan, membuatnya kehilangan kendali. Dalam luapan emosi yang memuncak, Fauzan tiba-tiba menyerang Sinta dari belakang. Dengan brutal, ia meraih leher Sinta yang tengah lengah dan mencekiknya dengan kekuatan penuh. Sambil meluapkan kemarahannya, Fauzan berteriak bahwa ia tidak terima dengan hinaan Sinta terhadap ibunya. Sinta berusaha melawan dan melepaskan diri, tetapi cengkeraman Fauzan terlalu kuat. Selama sekitar 20 menit, Fauzan terus mencekik leher Sinta tanpa henti, hingga akhirnya Sinta tidak mampu lagi bernafas. Di saat itu, ia sekarat di tangan Fauzan. Namun, amarah Fauzan yang membara tampaknya belum juga mereda. Bukannya berhenti, ia malah semakin gelap mata. Dengan penuh amarah, Fauzan naik ke lantai 2 untuk mengambil sebilah pisau dan sebuah kantong plastik hitam serta karung kecil berwarna putih. Niatnya tidak hanya untuk mengakhiri hidup Sinta, tetapi juga untuk memastikan tidak ada jejak dari aksi kebrutalannya. Setelah kembali ke lokasi tempat tubuh Sinta tergeletak, Fauzan melakukan tindakan yang jauh lebih keji. Dengan pisau yang telah ia bawa, Fauzan mulai mengejar Sinta hingga kepala terpisah dari tubuh. Tindakan itu dilakukan tanpa ragu, mencerminkan betapa marahnya ia saat itu. Namun, setelah melihat tubuh yang telah terbagi menjadi 2, Fauzan mendadak tersadar dan merasa sangat panik. Ia mulai memikirkan cara untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Dalam keadaan panik, Fauzan memutuskan untuk membuang bagian Sinta dan kepalanya secara terpisah. Ia berpikir dengan cara ini pasti akan mempersulit siapapun yang menemukan jasad tersebut. Langkah pertama yang ia lakukan adalah dengan membuang kepala Sinta. Fauzan memasukkan kepala itu ke dalam kantong plastik yang telah disiapkan, mengikatnya dengan erat, lalu melapisinya dengan karung kecil untuk menyamarkan isinya. Sementara itu, tubuh Sinta ia bawa ke lantai 2 rumahnya dan menutupinya dengan selimut untuk sementara waktu guna menghindari risiko ketahuan. Sekitar pukul 11 malam, Fauzan keluar dari rumahnya dengan membawa kantong plastik berisi kepala Sinta. Ia menuju area pelabuhan Muara Baru, yang menurut pengamatannya biasanya sepi pada jam-jam tersebut. Setelah memastikan situasi aman, Fauzan kemudian membuang karung berisi Sinta di semak-semak dekat gorong-gorong di sekitar pelabuhan. Ia memastikan bahwa
tersebut benar-benar tersembunyi sebelum meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, pada Senin 28 Oktober 2024, sekitar pukul 7.30 pagi, Fauzan mulai mempersiapkan langkah selanjutnya untuk menghilangkan jejak. Ia keluar rumah untuk membeli perlengkapan seperti karung besar, kardus bekas kulkas, tambang, dan tali rafia. Ia kemudian kembali ke rumahnya untuk membungkus tubuh Sinta dengan semua barang yang telah ia siapkan tersebut dan melilitkannya dengan tali hingga tertutup rapat. Setelah selesai, ia pun mulai kebingungan di mana ia akan membunuh Sinta. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membawa tubuh tersebut ke area pelabuhan yang sama. Namun, karena tubuh Sinta terlalu berat untuk dibawa sendiri, Fauzan memutuskan menggunakan troli untuk memindahkannya ke mobil pickup yang ia gunakan. Dalam proses tersebut, ia meminta bantuan tetangganya J untuk mengangkat karung tersebut. J, yang tidak tahu isi karung itu adalah manusia, membantu tanpa curiga karena Fauzan berdalih bahwa karung itu berisi ikan. Setibanya di daerah Bandara Soekarno-Hatta, Fauzan berkata kepada J bahwa orang yang hendak dikirimi ikan ini tak dapat dihubungi, sehingga bungkusan itu bakal dibuang. J pun kemudian ikut dalam perjalanan Fauzan menuju pelabuhan untuk membuang karung tersebut. Setibanya di pelabuhan Muara Baru sekitar pukul 10 malam, Fauzan dan J menurunkan karung tersebut di lokasi sepi di belakang SPBU pelabuhan. Tanpa curiga, J ikut membantu membuang karung itu ke pinggir laut. Setelah selesai, mereka kembali ke rumah masing-masing, dan J tetap tidak menyadari bahwa yang ia buang bersama Fauzan adalah manusia. Keesokan harinya, Selasa, 29 Oktober 2024, sekitar pukul 11.30 siang, seorang buruh di dermaga Muara Baru yang ingin ngopi dan ngadem sejenak ini tak sengaja melihat ke arah air. Ia melihat ada buntalan karung mencurigakan yang mengambang di air. Karung tersebut mengeluarkan bau menyengat dan dikerumuni lalat. Merasa ada yang tidak beres, ia menghubungi petugas SPBU setempat, Denny, yang kemudian memutuskan untuk melapor ke polisi. Polisi yang datang langsung mengevakuasi karung tersebut dan membukanya di lokasi. Setelah melewati beberapa lapisan, mereka menemukan manusia tanpa kepala di dalamnya. Temuan ini menggemparkan masyarakat. Polisi segera melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari batu lainnya. Dengan bantuan anjing pelacak, mereka menemukan Sinta di semak-semak gorong-gorong sekitar 600 meter dari lokasi penemuan tubuh. Setelah identifikasi DNA dan sidik jari, jasad tersebut dipastikan sebagai Sinta Handiana, warga Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sisi lain, Sinta yang pamit pergi bekerja pada hari Minggu siang ini membuat khawatir anak-anaknya, karena hingga malam hari ibu mereka belum juga pulang. Mereka pun mencoba menghubungi sang ibu melalui nomor WhatsApp, tetapi tak kunjung ada balasan. Berkali-kali mereka mencoba menghubungi pun tetap tidak ada respon dari sang ibu. Mereka kemudian mencari keberadaan sang ibu melalui teman-teman kerja, tetapi kabar tidak kunjung didapat. Hingga Selasa 29 Oktober 2024, Sinta belum kunjung pulang. Hal ini membuat anak-anak Sinta mengadu kepada Sutiata, ibu kandung Sinta yang merupakan nenek mereka, karena mereka tak memiliki uang lagi untuk makan. Beberapa jam setelah anak Sinta mengadu ke Sutiati, telepon masuk ke salah satu anak Sinta. Orang di ujung telepon itu mengaku sebagai polisi dari Polda Metro Jaya. Tetapi polisi itu belum menjelaskan perihal keberadaan dan kondisi Sinta yang sebenarnya. Meski demikian, telepon dari polisi itu membuat anak-anaknya merasa resah dan gelisah. Mereka menangis di pangkuan Sutiati khawatir terjadi apa-apa dengan sang ibunda. Sutiati juga mengungkapkan, sang cucu sempat berkomunikasi dengan ibunya pada Minggu 27 Oktober 2024 malam. Sinta sang ibu sempat minta dikirimin foto lewat WA ke anaknya. Kirim foto mamah you yang pakai jilbab. Begitu ujarnya. Hari itulah hari terakhir Sinta berkomunikasi dengan anaknya. Pada petang harinya, tepatnya setelah mereka menunaikan ibadah salat maghrib, pihak kepolisian mendatangi rumah Sinta. Mereka melakukan pengecekan silang soal identitas dan ciri-ciri fisik Sinta. Pada momen itulah pihak kepolisian baru menyampaikan bahwa Sinta telah meninggal dunia. Jasad
ditemukan di dalam lapisan karung dan kasur di dermaga kapal sebuah pom bensin di Jalan Tuna, Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa 29 Oktober 2024 sekitar pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Kabar kematian Sinta menghancurkan hati keluarganya. Keempat anaknya yang merindukan kehadiran sang ibu tak kuasa menerima kenyataan bahwa Sinta telah tiada dengan cara yang tragis. Sinta dimakamkan secara layak, disaksikan keluarga dan masyarakat yang turut berduka. Dari penyelidikan dan bukti, termasuk rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi Fauzan sebagai pelaku utama. Pada saat penangkapan, Fauzan sempat melarikan diri, sehingga polisi melepaskan tekan ke kakinya untuk melumpuhkannya. Setelah ditangkap, Fauzan mengakui perbuatannya, menyatakan bahwa tindakan keji itu didorong oleh amarah akibat hinaan Sinta terhadap istri dan ibunya. Kini Fauzan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat Fauzan dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Subsider, pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat pidana mati. Gimana nih menurut kalian guys tentang kasus ini? Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa.